Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan sore menjelang malam hari ini, saya rindu berbagi satu kesaksian yang menurut saya sangat menarik, menyentuh hati, dan dapat memberi inspirasi kepada kita semua di dalam berinteraksi dengan sesama kita, apakah itu dengan sesama orang-orang percaya atau orang-orang Kristen, maupun dengan orang-orang di luar Kristen. Saudara dikasihi Tuhan, kita tahu bersama Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang paling mulia. Dan Tuhan menciptakan kita juga sebagai makhluk sosial yang tidak boleh menyendiri, tetapi juga kita membutuhkan eksistensi atau keberadaan orang lain di sekeliling kita, termasuk itu dari kalangan kekristenan, keluarga kecil kita, dan juga dari kalangan luar kekristenan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu sekali membagikan satu pengalaman real, pengalaman nyata yang disaksikan oleh seorang anak tentang bagaimana kehidupan orang tuanya atau ayahnya ketika bersahabat dengan orang lain. Ini merupakan sebuah contoh, teladan dan panutan yang sangat berharga, sangat penting. Seperti saya katakan tadi, saya berdoa dan berharap kiranya hal ini memberikan sebuah inspirasi, bahkan sekaligus membuat sebuah koreksi, evaluasi, dan introspeksi diri kepada setiap kita. Adapun kesaksian ini, saya menemukannya berupa tulisan atau komentar di dalam satu unggahan yang sudah dibuat oleh saudara kita yang bernama Rinto Nababan. Saya sudah bertanya kepada beliau. Pertama-tama saya memperkenalkan diri. Salam. Saya adalah Marga Nababan nomor 19. Saya sudah selesai membaca komentar yang Anda tuliskan, dan saya sangat diberkati dengan apa yang Anda tuliskan. Dan saya pikir, saya yakin, saya rasakan ini merupakan kesaksian yang real dan nyata yang dialami oleh orang tua Anda. Dan setelah selesai membacanya, saya sangat terharu, sangat tersentuh, dan memberi inspirasi kepada saya. Oleh karena itu, di dalam komentar saya mengatakan kepada beliau, bolehkah saya menyaksikan kembali hal ini kepada halayak ramai, apakah di YouTube, apakah di Facebook, atau di media sosial yang lain, sehingga banyak orang yang mengalami atau mendapatkan sebuah contoh teladan dan memberi inspirasi yang menyentuh serta menggugah hati, sehingga makin banyak orang yang benar-benar diberkati melalui kesaksian ini. Setelah saya katakan demikian, beliau pun menjawab, silakan Pak. Oleh karena beliau sudah oke, maka terus terang saya dengan antusias, saya dengan semangat untuk menyampaikan ini kepada Bapak Ibu Saudara. Dan saya berharap sekaligus mendorong masing-masing kita supaya mengikuti kesaksian ini, cerita ini, pengalaman nyata ini dari awal sampai selesai, sehingga nanti kita mendapatkan mutiara kebenaran yang bisa kita praktekkan dalam konteks di mana kita berada, apakah itu konteks bertetangga, dalam konteks yang berbeda keyakinan, di mana kita boleh membangun sebuah persahabatan yang tulus, yang murni, yang jujur, bahkan dapat saling percaya. Ulasan kesaksian ini saya beri judul, dua sahabat beda agama yang saling percaya. Saya ulangi sekali lagi, ada satu kata yang lupa. Dua sahabat terbaik, beda agama,
yang saling percaya. Ini dituliskan oleh saudara kita Rinto Nababan. Shalom, kalau menyaksikan dan mendengarkan ulasan ini, terima kasih banyak sudah berkenan dan memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan ini kepada banyak orang, termasuk kepada Bapak Ibu Saudara yang telah berkenan bergabung pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, jadi yang menuliskan ini atau yang membuat komentar ini bukan sang ayah, tapi anak dari si ayah yang notabene mereka adalah Kristen, orang yang percaya kepada Yesus. Dan dikisahkan sebagai berikut. Saya tidak mau mengurangi dan tidak mau menambahi. Sekalipun nanti di akhir dari setelah selesai membacanya, menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan beberapa catatan penting bagaimana kita membangun sebuah persahabatan, di mana persahabatan itu tidak boleh dinodai, tidak boleh dihancurkan dengan ketidakpercayaan, dengan ketidakjujuran. Saya bacakan untuk kita. Mari Bapak Ibu Saudara simak bersama. Terus terang, dari lubuk hati terdalam saya mengatakan, saya diberkati secara luar biasa melalui kesaksian yang begitu praktis, sederhana, tetapi benar-benar menyentuh hati saya. Demikian kesaksian dari saudara kita Rinto Nababan. Sahabat terbaik dari bapak kami adalah Pak Akmaludin. Pak Akmaludin adalah orang awak, maksudnya orang Padang. Seorang muslim yang taat beragama dan sangat baik kepada kami sekeluarga. Mohon maaf ada yang mengganggu. Terlebih pada bapak kami ini. Jujur, aku juga heran bagaimana bisa Pak Akmaludin sangat sayang sama Bapak. Sampai-sampai diberikannya tanah 4 hektar untuk dikelola Bapak. Dimodali untuk membersihkan lahan, dibelikan bibit sawit, dibelikan pupuk, segala belanja ke rumah sering dibelikan Pak Akmaludin yang baik pada kami. Dan kalau tiba waktu sholat, Bapak selalu ingatkan, Pak Akmaludin sholat dulu. Hehehe, aku terkagum-kagum mendengarnya. Luar biasa. Sawit itu kami tanam tahun 2002. Sampai sekarang sudah berbuah. Dan Bapak terus dipercaya untuk mengelola. Pernah aku bertanya kepada bapakku, Pak, bagaimana sih kok kalian berdua beda suku, beda agama, beda umur, dan lain-lain hal, kok bisa akrab sekali? Ini pertanyaan dari anak-anak bapak ini, dan salah satu diantaranya adalah Rinto Nababan. Bapak menjawab, untuk Pak Akmaludin, Bapak siap berkorban apa saja. Bapak hargai pengorbanannya untuk Bapak dan keluarga kita. Bapak tidak ingin dia kecewa sedikit pun. Bapak merawat persahabatan kami dengan kepercayaan pertemanan. Bapak tak ingin dia rugi berteman dengan Bapak. Bapak tak ingin menipu Pak Akmaludin sedikit pun. Perhatikan ini yang bersama ini Bapak Ibu Saudara. Dia adalah orang yang disuruh oleh Tuhan untuk membantu Bapak di rantau ini. Kata Bapak kepada anak-anaknya. 20 tahun sudah pertemanan dua sahabat karib ini. Inilah yang memicu kami anak-anak Bapak untuk tidak memandang agama, suku, ras, apapun dalam pertemanan, dalam pergaulan. Karena justru orang yang berbeda agama, berbeda suku, itulah
itulah yang menolong dan memperhatikan hidup keluarga kami di rantau. Waduh, luar biasa. Di sini dia membuat satu penekanan, ingat, tanda seru. Jangan sesekali nodai persahabatan dan kepercayaan dengan kebohongan. Jangan tipu sahabatmu. Jangan manfaatkan sahabat dan temanmu untuk kepentingan sesaat. Uang dan kepercayaan seringkali merusak persahabatan dan pertemanan. Itulah didikan yang kami terima dari bapakku ini. Di sini ditulis Opung Yehezkiel Doli Nababan, di mana ada penjelasan. Mereka tinggal di Panam, Pekanbaru Riau. Dia adalah seorang perantau, petarung, dan motonya yang selalu kagum. Bahasa Batak. Dan si ida bohi de bata, alai si ida roha. Artinya, Tuhan tidak melihat rupa, tetapi melihat isi hati. Dia maha tahu. Waduh, luar biasa. Luar biasa. Ini merupakan satu kisah yang sangat menarik, Bapak Ibu Saudara. Saya mau kasih tahu, kalau kita jujur sebagai orang-orang Kristen, seringkali orang-orang yang kita harapkan untuk mensupport dan mendukung kita, karena kita merasa sudah begitu dekat, sudah begitu karib persahabatan kita. Tapi orang itu tanpa kita duga, tanpa kita sangka, bisa mengecewakan kita. Barangkali hal itu pernah dirasakan oleh Bapak Ibu Saudara. Kita telah melakukan banyak hal, pengorbanan, menolong, mempedulikan, memperhatikan, menunjukkan kasih sayang kepada orang tertentu. Tapi seolah-olah dia itu lupa kacang pada kulitnya. Saudara dikasih Tuhan, lupa daratan. Dia tidak mengingat kebaikan yang Tuhan lakukan melalui hidup kita kepadanya. Bahkan dia berubah menjadi sombong, berubah melupakan kita. Tapi kisah pengalaman real, pengalaman nyata yang disampaikan oleh saudara kita Rinto Nababan, di mana kesaksian antara ayahnya dengan seorang bernama Akmaludin. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan saya terus terang sangat bangga kalau ada kehidupan keberagamaan di Indonesia ini yang terus berkembang dengan model seperti ini. Berbeda keyakinan, berbeda suku, berbeda agama, berbeda umur, tetapi membangun sebuah persahabatan, saling menghargai, saling mempercayai, dan berjuang berupaya untuk jangan sampai menodai persahabatan itu. Luar biasa sekali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya baru menemukan dalam Alkitab terkait dengan hal ini. Ternyata tidak disebutkan di dalam Alkitab apa sukunya, apa agamanya, apa etnisnya, apa warna kulitnya, apa jenis kelaminnya. Di dalam Amsal 17 ayat 17, di sana dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat, bukan seorang yang beragama Kristen. No, bukan. Seorang sahabat, ciri-cirinya adalah menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bayangkan ayat dari saudara kita Rinto Nababan. Selama 20 tahun mereka tetap menjaga kepercayaan yang diberikan oleh seorang bapak yang baik hati. Luar biasa sekali. Ternyata kriteria sahabat sejati, ketika dia menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dengarkan baik. Orang Batak sering berkata, adong diiba lemu godang matodongi, molo suada sudah doi madaume. Bahasa Indonesianya, kalau ada sama kita, kalau kita kaya, banyaklah pemilik kita, banyaklah teman kita, banyaklah sahabat kita. Tapi kalau tidak ada sama kita, orang menjauh dari kita.
Seolah-olah kita menjadi satu barang atau bangkai yang bau busuk, mereka menjauh dari kita. Tapi sangat luar biasa. Saya yakin keluarga dari saudara kita Rinto Nababan ini ketika baru datang ke sana belum punya apa-apa. Tapi ada seorang yang diutus oleh Tuhan menjadi alat dalam tangan Tuhan. Dengarkan baik. Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja untuk membuka jalan berkat kepada kita. Ini ada bergabung Bapak Samsul Simanjuntak. Apapun Pak pergumulanmu, apapun kesulitanmu, keluargamu, saya mau kasih tahu, kita dukung dalam doa. Tuhan bisa buka caranya. Karena apa? Cara Tuhan cara yang ajaib, kuasa Tuhan kuasa yang sempurna, dan waktu Tuhan selalu indah, tepat. Tidak pernah terlambat, tidak pernah kecepatan. Yang penting tetaplah kita tekun dan sabar. Jangan putus asa, jangan menyerah. Percayalah, firman Tuhan berkata, Dia berbuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini penting untuk kita. Terima kasih sekali lagi untuk saudaraku Rinto Nababan atas kisah atau peristiwa atau kesaksian yang sangat luar biasa ini, yang memberikan inspirasi. Dengarkan baik Bapak Ibu Saudara. Kalau seperti ayah dari saudara kita Rinto Nababan ini bisa membangun persahabatan dengan seorang yang beda keyakinan, beda suku, beda agama, Pak Akmaluddin tadi, dan sangat menghargai sekalipun keyakinan berbeda, tidak ada fanatik yang sempit, tetapi yang dikembangkan adalah rasa kemanusiaan, memanusiakan manusia, menghargai keperbedaan keyakinan, agama, ras, suku, golongan, tidak menjadi penghalang untuk memberikan perhatian, dukungan, support. Ini luar biasa. Saya berdoa kiranya orang-orang seperti ini muncul ke depan. Jangan kita melihat persahabatan dari merek agama. Mari kita melintasi batas agama. Karena apa? Karena Yesus juga mengasihi seluruh dunia. Tidak pernah dibatas-batasi. Aku hanya mengasihi Israel. No. Tapi Yesus mengasihi dunia. Itu sebabnya ayat firman Tuhan yang sangat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, ini merupakan satu sindiran, teguran yang begitu telak kepada kita. Bagaimana sesama kita orang-orang percaya? Bukankah firman Tuhan berkata, tetapi biarlah engkau mengasihi semua orang, tetapi terutama saudara seiman. Jangan-jangan kita ini tidak peduli dengan sesama kita. Kita hidup egois, mementingkan diri sendiri. Bahkan ada orang berkata, yang abadi di dunia ini adalah kepentingan. Selama ada kepentingan, aku akan berbuat sesuatu kepada dia. Kalau tidak, aku tidak akan berbuat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengembangkan sikap seperti ini. Dua sahabat sejati, beda agama, beda suku, beda ras, beda umur, beda keyakinan, tapi mereka saling support, saling mencintai, saling mengasihi. Marilah kita menjadi orang-orang yang tidak suka membeda-bedakan satu dengan yang lain, karena kita adalah sesama manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Dan tentunya bagi saudara dan saya yang telah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, gambar dan rupa Allah yang rusak itu telah dipulihkan. Tapi bagi saudara-saudara kita yang belum percaya, mari kita doakan. Tunjukkan kasih, supaya melalui kesaksian kita, kasih kita, perbuatan kita, cara bicara kita, orang lain boleh melihat bahwa Yesus sungguh hidup dalam kehidupan kita. Terus terang, yang seringkali ditolak oleh orang-orang di luar sana bukan Injil, bukan kabar baik, tapi seringkali yang ditolak adalah kelakuan orang-orang Kristen yang tidak sepadan, tidak sesuai dengan Injil, tidak sesuai dengan firman, sehingga menjadi batu sandungan yang mempermalukan nama Tuhan. Tapi mari kita hadir untuk menjadi terang, menjadi garam, sehingga melalui tutur kata kita, tingkah laku kita, persahabatan yang kita bangun, dan tidak pernah berupaya menodai persahabatan dengan ketidakpercayaan, dengan ketidakjujuran. Mari kita tetap untuk boleh saling memegang kepercayaan yang diberikan
oleh orang lain kepada kita. Dan mereka adalah alat dalam tangan Tuhan untuk menjadi jalan berkat bagi kita. Kiranya ulasan praktis sederhana ini boleh menegur, menguatkan, bahkan memberi inspirasi, contoh teladan yang menggugah, bahkan mendorong hati kita untuk menebar kasih seorang terhadap yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.